Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 294. Kaori, yang tak sengaja mendengar berita dari percakapan ayah dan temannya yang menyinggung masalah tentang Kenshin. Kaori pun segera menghampiri ayahnya. Lalu ia melihat handphone itu yang masih tersambung di video call. Ketika tahu di situ ada Kenshin, Kaori pun terkejut, jadi terkaget seketika, apalagi Kenshin lagi berbaring dalam perawatan. Kaori pun lalu berkata, "Ya ayah, saya mau bicara dengan teman ayah boleh ya?" Ayahnya pun langsung mengiyakan. Kaori segera bertanya, "Pak Kenshin itu sakit apa ya? Bisa nggak saya bicara dengannya?" Pak Junedi, yang tiba-tiba ditanya putrinya Pak Henry, sempat terkejut dibuatnya. Kenapa Mbak Kaori ini kok seperti panik? Lantas ia pun menjawabnya, "Ini Mbak, kata dokter semalam, Tuan muda hanya mengalami demam saja, dan masalah salah makanan, yang kurang biasa dikonsumsi di sini. Jadinya ada reaksi berlebih, tapi semua kata dokter gak terlalu bahaya. Wajar-wajar saja, ditambah lagi Tuan muda yang kecapean. Dikarenakan kemarin, yang baru keliling pabrik, belum istirahat langsung makan pedas-pedas. Minumnya air dingin pula, jadi tubuh yang kurang fit. Biasanya kata dokter di sini, akan mengalami sakit ringan." Kaori pun bertanya lagi, "Syukurlah Pak kalau gitu. Itu berarti bukan karena masalah tangan, yang kemarin khawatir kena cairan." Pak Junaedi pun terdiam sesaat. Dalam hatinya ia berkata, kok putrinya Pak Henry bisa tahu masalah ini? Dari mana ia dapat informasi? Apa mungkin Tuan muda sendiri yang memberitahukan hal ini? Kemudian Pak Junedi pun menjawab, "Akan tanya Kaori, bukan Mbak, bukan masalah itu. Saya juga bersyukur, kata dokter yang merawat Tuan muda semalam. Ini nggak ada hubungannya, masalah aksiden itu sudah berlalu. Tuan muda sudah diperiksa tadi malam, dan hasilnya negatif. Tak ada cairan kimia yang masuk ke tubuh." Saat itu ayahnya Kaori mendengarnya. Beliau pun tak mengerti maksudnya. Kenapa Tuan muda ada hubungannya dengan cairan kimia? Pak Henry pun menyimpan tanya itu. Nanti akan bicara ke putrinya. Dan Kenshin pun melihat ke arah Pak Junedi yang sedang menerima telepon. Pak Junedi pun lantas memberikan handphonenya, sembari berkata, "Tuan muda ini ada yang mau bicara." Kenshin menerimanya. Dilihat layar HP itu, ternyata lagi sambungan langsung. Tiba-tiba nampak Kaori. Kenshin pun terkejut, namun ia tersenyum. Lantas ia pun bicara, "Kamu kok bisa telepon ke sini Kaori?" Kaori menjawabnya, "Iya, ini tak sengaja ayah yang telepon." "Oh iya nih." Kaori langsung berhenti. Ia mau memanggil kata sayang, panggilan babe atau say. Namun karena di sini ada ayahnya, dan di tempatnya Kenshin ada Pak Junedi, Kaori pun tak jadi melakukannya. Ia lalu bertanya, "Keadaanmu sekarang gimana ya? Masih merasa sakit atau udah baikan?" Kenshin menjawabnya, "Bersyukur Kaori, ini aku nggak kenapa-napa. Cuman demam aja, ini pun sudah bisa makan dan minum." Kaori lalu bertanya, "Berarti semalam telepon itu terputus. Kamu lagi sakit ya?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori." Lalu Kaori bertanya lagi, "Oh ya, mengenai masalah yang aku tanyakan kemarin boleh ya? Udah pesen tiket ini." Kenshin pun lalu bicara, "Iya nggak apa, tapi jangan sendiri ya. Kamu ajak teman juga." Ayahnya Kaori tak mengerti apa yang sedang dibicarakan putrinya. Namun mamanya Kaori yang bicara menjelaskan tentang semuanya. Jika Kenshin dan Kaori sudah memiliki hubungan kekasih, kemudian Pak Henry itu ingin bicara ke Kenshin. Pak Henry berucap, "Tuan muda, apa saya perlu ke sana ya? Barangkali butuh bantuan." Kenshin menjawab, "Terima kasih Pak, tapi di sini sudah ada Pak Junedi dan juga pegawai lainnya. Lagian saya juga nggak kenapa-napa." Pak Henry pun lalu bilang, "Ya udah kalau gitu Tuan muda, moga cepat aja baikan dan lekas sembuh. Kalau butuh bantuan lain, jangan segan untuk bilang." Pembicaraan itu pun selesai. Kaori pun lalu ditanya-tanya oleh ayahnya. Ia pun menjawabnya tentang semua masalah Kenshin, termasuk pula yang menyangkut akan hubungannya. Dan waktu pun berjalan. Jadwal keberangkatan ke London tinggal menunggu beberapa jam lagi. Kaori saat itu menelpon temannya, teman kerja sekantornya, yang bernama Lala. Lala pun menyapa, "Hai Kaori, ada apa ini?"
Kaori menjawab, gimana lah, apa lu udah menyiapkan semua? Udah minta izin belum ke ortumu? Si Lala pun menyahut, udah semua Kaori, entar jam 7 ya berangkatnya. Kaori pun bicara, iyalah, jam 7 berangkatnya. Lantas Lala pun bilang, kalau bukan kamu teman baikku, aku nggak mau ikut Kaori. Kaori pun menyahut, emangnya kenapa lah? Si Lala menjawab, ya iyalah gitu, pasti entar di sana gua jadi obat nyamuk. Nungguin lu yang lagi pacar-pacaran. Hahaha, Lala tertawa. Kaori pun berucap, ah lu bisa aja, kan kesana menjenguk Kenshin sakit. Masa pacaran segala, kayak anak SMP aja lah. Lala menyahut, ya awalnya menjenguk Kaori, tapi siapa tahu anginnya berubah. Entar di sana kalian makin jatuh cinta, jadi mesra-mesraan. Kan bisa-bisa gua dilupakan. Hahaha, Lala tertawa lagi. Kemudian ia melanjutkan, tapi nggak apa deh, demi kamu Kaori, demi teman baikku, gua rela jadi pengawal lu Kaori. Asal jangan lupa ya, ditraktir makan yang enak. Shopping-shopping pula, hehehe. Kaori menyahut, ah lu lah, kayak lu nggak kenal aku aja. Masalah gitu gue nggak lupain. Kamu mau makan di mana? Shopping beli baju apa? Gua entar yang traktir. Dan Lala pun menjawab, oke Kaori, gua percaya lu, kan gua ini hanya bercanda. Entar aku juga pingin beli pakaian di sana. Penasaran gue modelnya apa, yang lagi trending di sana. Dan telepon itu pun selesai. Kaori kini bersiap, akan terbang ke London. Di saat yang sama, Sirena Larrazati, cewek yang juga pemilik mobil mewah, yang kerjanya sekantor dengan Ririn. Di hari itu, di rumahnya sendiri, dirinya mendapat telepon dari ayahnya Kenshin. Sirena menjawab, halo Pak, selamat sore. Ada apa ya Pak? Ayahnya Kenshin pun bicara, oh ini Rena, saya mau memberitahukan. Kalau perusahaanmu besok, lebih baik diaktifkan lagi. Ini Bapak sudah bicara ke para pegawai yang berpengalaman menangani itu, untuk masalah biaya operasionalnya. Sudah selesai ada di rencana. Entar kamu tinggal masuk saja. Nggak perlu mikirin hal itu. Sirena pun menjawab, kok bisa gitu ya Pak? Jangan Pak, saya malah jadi nggak enak. Kan ini masih nunggu pihak asuransi. Bos besar pun lantas berkata, nggak apa Rena, ini sudah waktunya. Karena sekarang putraku Kenshin ada di London. Entar dia pulang bawa pekerjaan yang banyak. Nah perusahaan kita kurang tenaga kerja untuk membuat laporan yang jumlahnya besar. Maksudnya itu kurang tenaga kerja untuk mengerjakan proyek yang baru. Sirena baru mengerti kalau Kenshin di luar negeri. Hal itu bisa dimengerti, karena nomor Kenshin yang satunya belum ia ketahui. Dan bos besar pun melanjutkan bicara, oh ya mungkin kamu akan lebih sibuk lagi. Maafin Bapak ya, tolong dicari aja pegawai sendiri, yang sesuai keinginan kamu. Kalau perlu pegawai kamu yang lama itu dipanggil lagi. Dan masalah semua biaya, entar pegawai Bapak yang mengurusnya. Karena sudah dibilang seperti ini, Sirena pun mau tak mau menerimanya. Meskipun tak enak hati, ia juga merasa senang, karena teman-temannya yang belum kerja, kini akan kembali bersamanya, dan yang ditunggu pun datang. Jam dinding menginjak dipukul. Hampir setengah 5 sore, Kaori diantar ayahnya, bersama teman. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.